Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa sekalian yang berbahagia. Selamat datang di channel Agus Susanto, channelnya Orang Pertanian. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dua komoditas yang favorit saat ini. Dan ini akan menjadi favorit lagi, menjadi double sehingga menghasilkan sesuatu yang sangat luar biasa. Kombinasi yang sangat serasi. Jadi membentuk sinergisme. Jadi pada kesempatan kali ini, terutama untuk petani kelapa sawit, harus mengetahui, wajib mengetahui bagaimana kita meningkatkan hasil dari kebun kelapa sawit kita. Bagaimana caranya? Selain dengan kultur teknis yang bagus di kelapa sawitnya, kita gali potensi-potensi yang lain yang bisa dikerjakan untuk meningkatkan hasil itu tadi. Jadi yang akan kita bahas adalah intercropping ataupun tanaman sela di kebun kelapa sawit. Pada waktu replanting atau permajaan, baik untuk petani swadaya ataupun petani PSR, permajaan sawit rakyat yang merupakan program pemerintah, itu saat ini sangat terbantu dengan adanya tanaman sela ini. Nah, tanaman sela yang terbagus yang mana? Nah, ini menurut saya ada yang bagus dan belum banyak yang mencoba. Jadi tanaman sela yang saat ini untuk TBM ya biasanya, untuk TBM, tanaman sela selama ini untuk program PSR, untuk menjaga kelangsungan pendapatan, petani pada waktu TBM itu menanam beberapa tanaman sela. Tanaman sela yang terbaik adalah memenuhi syarat sebagai berikut. Satu, yang di daerah tersebut mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Dan waktunya cepat tentunya, karena untuk tanaman sela. Sementara kelapa sawitnya tanaman tahunan. Oleh karena itu dalam relatif singkat menghasilkan pendapatan. Itu syarat pertamanya harus cepat. Dan kemudian yang kedua, hasilnya tinggi. Hasilnya tinggi, artinya harganya tinggi di daerah tersebut. Ya kalau pendek tapi ditanam nggak laku ya jadi susah. Nah gitu. Atau minimal bisa untuk kebutuhan memenuhi pangan sendiri. Ya itulah salah satu syarat yang ketiganya. Kemudian, nah jadi tadi sudah ya, harganya bagus, kalau bisa dimakan juga dan waktunya cepat yang kita lihat. Kemudian yang keempat, syarat tanaman sela tersebut adalah teknis budidayanya tidak rumit, tidak membutuhkan tenaga dan waktu yang banyak. Ya kalau rumit tidak akan menjadi tanaman sela yang bagus, jadi menghabiskan waktunya ke situ sulit dan sebagainya. Ini harus dihindari. Selama ini yang dipakai apa? Nah, contoh, beberapa contoh. Jagung. Nah, jagung ini relatif mudah, kemudian hasilnya juga bagus lumayan. Kemudian ada lagi kedelai. Ya, kedelai kadang hasilnya lumayan bagus, tapi relatif sulit penanamannya. Ada lagi padi, ya demikian juga. Sudah pendek bisa dimakan dan sebagainya. Ya tidak mudah-mudah amat juga, karena ada hamanya nanti, ada tikus, ada burung pipit dan sebagainya. Kemudian adalah ubi, ketela pohon, singkong. Ini agak panjang. Ya, hasilnya ada, tapi ditakutkan persaingan unsur hara. Di suatu tempat jualnya juga susah, harganya murah, kan gitu. Kemudian ada lagi yang mencoba sorghum, hasilnya
bisa melimpah, nanamnya relatif mudah kecuali hamanya, tapi jualnya susah, ya gitu. Oleh karena itu perlu dipikirkan lagi tanaman lain yang memenuhi kriteria yang 4 itu tadi. Cepat, hasilnya tinggi, bisa dimakan, apa namanya, secara teknis mudah dibudidayakan. Apa itu? Nah, jatuhnya ada di tanaman porang. Nah, apalagi sedang ngetren sekarang. Jadi keempatnya itu sudah memenuhi syarat. Ya, cepat karena 6 bulan sudah bisa menghasilkan kataknya, bibitnya bisa dijual. Kemudian nanamnya relatif mudah, ya kan, perawatannya sedikit, biayanya sedikit. Hasilnya tinggi, harganya tinggi, bisa diolah tadi. Ya, nanamnya mudah ya, kayak gitu. Jadi orang ini menjadi tanaman selah yang favorit, memenuhi syarat itu semua. Nah, oleh karena itu petani perlu tahu, khususnya petani kelapa sawit. Nah, sehingga kalau mau meningkatkan hasil itu tanaman selanya adalah porang. Nah, demikian juga di sebaliknya tanaman porang. Nah, itu juga harus menggandeng apa? Tanam kelapa sawit juga kan gitu. Gantian karena kelebihannya di bawah naungannya cukup lumayan dalam hal budidaya porangnya sendiri. Jadilah ini kerjasama dua komoditas yang sekarang sedang trending, sedang viral, sedang bagus-bagus harganya. Kelapa sawitnya harganya bagus, porangnya harganya bagus. Oleh karena itu menjadi ini sinergisme yang sangat baik gitu. Jadi silakan ditanam. Bahkan, nah ini bahkan tadi jawaban kami tidak hanya sebagai tanaman selat di tanaman TBM sebagai penjaga ketahanan pangan waktu PSR, tetapi juga untuk meningkatkan hasil setelah itu. Kenapa? Orang ini tahan terhadap naungan. Tidak masalah 50-60% masih bisa hidup. Nah, oleh karena itu di di TM pun Bapak Ibu petani sawit bisa menanam porang ini. Nah, kelapa sawitnya hasilnya tinggi dengan harga yang sekarang tinggi, ditambah di bawahnya pemanfaatan ruang kosong dengan menanam porang. Itu dari double hasilnya. Hasilnya double. Nah, itu. Harga sawitnya bagus, harga porangnya juga bagus dan semua kompatibel. Cocok. Nah, cocok. Jadi itulah namanya sinergisme itu tadi. Ya. Jadi itu pemirsa, mudah-mudahan dua-duanya ini bisa dilaksanakan, khusus petani sawit harap tahu atau wajib tahu untuk meningkatkan pendapatan lain selain kelapa sawitnya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.